Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Riko, di sini saya ingin menyampaikan hasil dari tugas saya terkait dengan pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggita Martaratih Nugrahani dengan NIM S352502015 dari kelas Kenotariatan kelas B. Adapun sebelum menginjak terkait dengan studi kasus yang saya angkat, saya sedikit mengulik terkait pengertian hukum waris Islam. Hukum waris Islam itu sendiri merupakan bagian dari hukum perdata Islam yang mengatur mengenai peralihan hak kepemilikan atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menurut ketentuan syariat Islam. Nah, terkait dengan dasar hukum waris Islam itu sendiri, yaitu ada tiga. Yang pertama itu ada Al-Quran yang tertuang di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Dan yang kedua ada hadis yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad yang memberikan penjelasan dan penegasan terhadap ketentuan pembagian waris. Dan yang ketiga yaitu ada ijma yang dikemukakan oleh para ulama. Adapun rukun dan syarat terjadinya waris, yaitu yang pertama adanya pewaris, dan yang kedua adanya ahli waris, dan yang terakhir itu ada harta warisan. Kemudian terkait dengan penggolongan ahli waris dalam hukum waris Islam, yang pertama ada zawil furud yang merupakan ahli waris yang telah ditentukan bagian pastinya oleh syariat seperti ketentuan pembagian untuk istri, ibu, dan ayah. Dan yang kedua ada asobah. Asobah merupakan ahli waris yang memperoleh sisa harta warisan setelah bagian zawil furud dipenuhi atau memperoleh seluruh harta apabila tidak terdapat zawil furud. Dan yang ketiga ada zawil arham. Zawil arham itu sendiri merupakan ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris namun tidak termasuk dalam golongan zawil furud maupun asobah. Nah, terkait dengan ketentuan ahli waris dan bagian ahli waris, yaitu yang pertama itu ada ahli waris golongan pasangan yang terdiri dari suami. Suami itu mendapatkan bagian 1/2 jika pewaris tidak mempunyai anak, dan yang kedua itu 1/4 jika pewaris itu mempunyai anak. Terus ada istri juga, 1/4 jika tidak ada anak. Istri juga mendapatkan bagian 1/8 jika ada anak. Terus yang kedua ada ahli waris golongan orang tua. Yang pertama itu terdiri dari ibu dengan besar bagian 1/3 jika tidak ada anak atau tidak ada lebih dari dua saudara pewaris. Terus ada bagian 1/6 jika ada anak, 1/6 jika ada lebih dari dua saudara. Kemudian ada ayah, ayah mendapatkan bagian 1/6 bagian itu pasti jika ada anak, dan sisa asabab jika tidak ada anak laki-laki. Sehingga ayah mendapatkan bagian dari sisa jika tidak ada anak laki-laki. Dan yang ketiga, ahli waris golongan anak, yaitu terdiri dari anak perempuan itu mendapatkan 1/2 jika hanya satu anak perempuan, dan 2/3 jika dua atau lebih anak perempuan. Kemudian terkait dengan jika pewaris itu meninggalkan anak laki-laki, maka pembagiannya menggunakan asobah bil woir, yaitu 2/1 jika bersama anak laki-laki. Jadi perempuan itu mendapatkan satu bagian dan laki-laki mendapatkan dua bagian. Kemudian keempat ada ahli waris pengganti. Namun ahli waris pengganti ini dengan ketentuan yang ada apabila tidak ada ahli waris yang lebih dekat, yaitu ahli waris pengganti itu seperti cucu, kakek, atau saudara. Nah, terkait dengan studi kasus pembagian waris berdasarkan hukum Islam, yaitu terkait dengan sinopsis cerita, yaitu
Pak Sutresno adalah anak dari Bapak Burhan dengan Ibu Siti yang lahir di Surakarta tanggal 12 April 1970. Saat ini berusia 55 tahun, merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi ternama di Kota Surakarta. Pada tanggal 12 April 1995 telah melangsungkan pernikahan dengan Ibu Grace di Kota Surakarta. Kedua pasangan tersebut setelah melangsungkan pernikahan memutuskan untuk tinggal di perumahan Chandra Gita Adinan yang terletak di Jalan Matoa nomor 11, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Nah, selama 30 tahun pernikahan, Pak Sutresno dan Ibu Grace telah dikaruniai dua anak, yaitu laki-laki bernama Orlan dan perempuan bernama Solika. Pada tanggal 11 Maret 2025, Pak Sutresno mengalami kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia. Nah, selama hidupnya, Pak Sutresno telah meninggalkan harta warisan berupa harta bergerak dan tidak bergerak. Adapun harta yang ditinggalkan yaitu tabungan sebesar Rp 500 juta rupiah dan tanah beserta bangunan seluas 1.000 meter persegi dan satu unit mobil Fortuner se- dan 3 unit sepeda motor. Selama hidupnya, Pak Sutresno telah mempunyai hutang sejumlah 205 juta rupiah di Bank Permata dan biaya pemakaman sejumlah 5 juta. Nah, Pak Sutresno ini meninggalkan istri, satu anak perempuan, satu anak laki-laki, ibu dan ayah. Nah, terkait dengan pembahasan, yaitu yang pertama terkait dengan identitas pewaris, yaitu nama Sutresno, usia 55 tahun, status meninggal dunia, tanggal wafat 11 Maret 2025, dan yang kedua identitas ahli waris. Yang pertama itu ada Ibu Grace, yaitu selaku istri dari Bapak almarhum Sutresno, statusnya masih hidup. Kedua Orlan, yaitu anak, status masih hidup. Solikah, anak perempuan dari almarhum Bapak Sutresno, status masih hidup. Siti merupakan ibu dari Bapak Sutresno. Kemudian Burhan selaku eh, ayah dari Bapak Sutresno. Kelima ahli waris tersebut dengan status masih hidup. Terkait dengan harta peninggalan dan kewajiban pewaris, terkait dengan harta peninggalan benda bergerak, yaitu ada tabungan yang berada di bank, yaitu sejumlah 500 juta rupiah, mobil satu unit dengan harga jual 200 juta rupiah, sepeda motor dengan harga jual 30 juta, eh, kemudian harta peninggalan benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan seluas 1.000 meter persegi dengan dikonversikan nilai jual per meter itu 200.000 per meter, jadi total 1.000 meter persegi kali 200.000 dengan total Rp 200 juta rupiah. Nah, total keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh almarhumah Bapak Sutresno yaitu sejumlah 130 juta rupiah. Nah, adapun kewajiban si pewaris ini biaya pemakaman yaitu sejumlah 5 juta rupiah, ada hutang juga 205 juta rupiah. Kemudian penghitungan harta bersih warisan ini, harta bersih yang dapat dibagikan kepada para ahli waris adalah jumlah harta peninggalan dikurangi kewajiban si pewaris, yaitu 930 juta rupiah dikurangi 5 juta untuk biaya pemakaman dan 205 untuk hutang. Total dari harta bersih warisan yaitu 720 juta rupiah. Nah, adapun ahli waris di sini, ahli waris dari almarhum Bapak Sutresno itu ada Grace, Ibu Grace, yaitu merupakan istri dari Bapak Sutresno. Yang kedua ada Orlan, merupakan anak laki-laki dari Bapak Sutresno. Dan yang ketiga ada Solika, merupakan
merupakan anak perempuan dari Bapak Sutrisno itu sendiri, dan yang keempat itu ada Siti selaku ibu dari almarhum Bapak Sutrisno, dan yang terakhir ada Bapak Burhan selaku ayah dari almarhum Bapak Sutrisno. Adapun penetapan bagian ahli waris tersebut yaitu istri mendapatkan 1/8, dan yang kedua, ibu mendapatkan 1/6 karena si pewaris meninggalkan anak juga. Kemudian ayah mendapatkan 1/6 sesuai dengan ketentuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa si pewaris meninggalkan anak laki-laki sehingga ayah hanya mendapatkan 1/6. Kemudian anak laki-laki yaitu asobah. Anak perempuan besarannya menurut asobah bersama anak laki-laki yaitu dengan perbandingan 2/1. Anak perempuan mendapatkan 1 bagian, sedangkan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. Kemudian terkait dengan penghitungan pembagian harta warisan, yaitu kan eh, sebelumnya sudah dijelaskan terkait jumlah bersih harta yang ditinggalkan itu sebesar 720 juta rupiah. Kemudian istri 1/8 dari 720 juta rupiah, yaitu sejumlah 90 juta rupiah. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 dari 720 juta, mendapatkan 120 juta. Kemudian ayah mendapatkan 1/6 dari 720 juta rupiah, mendapatkan 120 juta rupiah. Nah, total dari istri ibu ayah itu 330 juta rupiah yang harus dibagikan kepada ketiga ahli waris tersebut. Kemudian sisanya untuk anak-anak. Adapun sisa dari harta yang ditinggalkan, yang pertama kan harta awal tadi kan 720 juta dikurangi dari ketiga bagian yang sudah didapatkan untuk istri, ibu, dan ayah, yaitu sejumlah 330 juta rupiah. Kemudian masih sisa 390 juta rupiah. Adapun pembagiannya, anak perempuan itu sesuai dengan ketentuan yang sudah dibahas, yaitu 1 bagian, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. Terkait dengan perhitungan, 1 bagian sama dengan 390 juta dibagi 3, yaitu mendapatkan 130 juta rupiah. Dengan hasil anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, yaitu 260 juta rupiah, sedangkan anak perempuan 1 bagian, yaitu 130 juta rupiah. Nah, terkait dengan kesimpulan, yaitu tabel pembagian waris, 1/8 untuk istri, grace istri, selaku istri dari almarhum Bapak Sutrisno, yaitu mendapatkan uang sejumlah 90 juta rupiah. Dan yang kedua, Siti, ibu 1/6, 120 juta rupiah. Dan Burhan 1/6 selaku ayah dari almarhum Bapak Sutrisno, 120 juta juga. Kemudian untuk kedua anaknya, yang pertama Solikah merupakan anak perempuan, mendapatkan 1 bagian, 130 juta rupiah. Kemudian Orlan, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, sejumlah 260 juta rupiah. Eh, Begitu, Bapak, untuk hasil dari tugas saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.